Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah judul skripsi yang baik. Teman-teman sekalian, kalau topiknya judul skripsi yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Yang dimaksud dengan yang baik itu adalah yang memenuhi syarat ilmiah. Sebuah judul yang disebut baik itu adalah memenuhi syarat ilmiah. Jadi kalimatnya, tata bahasanya yang digunakan harus menunjukkan proses berpikir ilmiah. Jadi kelihatan di situ. Jadi ketika teman-teman mengajukan judul kepada dosen pembimbing itu sudah bisa membayangkan apa yang teman-teman akan lakukan, baik metodenya, pendekatannya, itu sudah terlihat, sudah nampak pada judul. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman untuk merumuskan judul yang baik itu seperti apa. Sebetulnya saya sudah pernah menyampaikan ini, tetapi saya kali ini akan lebih fokus lagi kepada ciri-ciri yang harus ada pada judul skripsi. Nah, kadang teman-teman mahasiswa itu setelah menulis judul itu kemudian kan ditolak misalnya. Nah, pada saat ditolak itu langsung sedih, bingung, padahal mungkin ada perbaikannya sedikit, tapi dosen tidak menyebutkan mana bagian yang harus diperbaiki. Belum tentu yang ditolak itu berarti semuanya harus dirubah, mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Nah, kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan judul skripsi yang baik itu. Nah, kita lihat sekarang supaya, maksudnya begini, kalau saya bantu ini untuk teman-teman supaya begitu sampai ke dosen pembimbing, satu kali mengajukan itu langsung diterima gitu ya. Ya minimal 2 kali lah gitu ya. Nah, berikut ciri-cirinya. Yang pertama adalah ada masalah penelitiannya. Jadi pada judul itu harus muncul ada masalah apa gitu. Jadi kalau menulis hubungan antara X dan Y, hubungan itu sebetulnya ada masalah nggak? Jangan hanya menulis judul. Kemudian sebetulnya itu tidak ada masalah, hanya pantas saja dan menarik untuk ditulis judul, tapi sebetulnya tidak bermasalah. Nah, itu berarti bukan judul yang baik. Jadi judul yang baik adalah kalau menggunakan kata hubungan atau kata pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain memang mencerminkan adanya suatu masalah. Dari mana sumber masalah yang bisa dapat teman-teman gali itu adalah melalui proses studi pendahuluan, bisa juga dengan observasi ya, selama kuliah di program studinya sambil mengobservasi apa sebetulnya yang terkait dengan permasalahan sehubungan dengan program studi yang teman-teman tekuni. Yang kedua adalah sesuai dengan minat peneliti, minat mahasiswa. Jangan menulis judul yang tidak kamu minati, nanti mengerjakannya nggak seneng ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari topik yang sangat besar, bagaimana Bu kalau misalnya dari dosen pembimbingnya menawarkan satu judul misalnya, satu topik besar, ya nggak apa-apa terima, tapi kemudian dikembangkan tetap menjadi judul yang kamu minati, menjadi topik yang kecil yang sesuai dengan program studi. Yang ketiga, ini yang paling penting nih, mahasiswa kadang-kadang lupa. Judul penelitian harus relevan dengan program studi yang kamu tekuni ya. Jangan mengambil program studi yang lain walaupun kamu senang menelitinya, mungkin lagi booming masalah tertentu, kemudian lagi bagus, lagi ramai dibicarakan orang, kamu tertarik untuk menelitinya, nggak bisa kalau nggak sesuai dengan program studinya. Kalaupun tertarik, coba dicari ada nggak benang merah dengan program studi yang kamu tekuni itu ya. Yang ketiga. Yang keempat, sekarang ciri yang keempat adalah ada variabel yang akan diukur. Jadi variabel yang akan diukur harus tercermin di judul. Khususnya untuk skripsi harus keluar ya. Kecuali untuk S3 itu variabelnya kan biasanya 5-6 variabel. Jadi yang muncul adalah topik besar. Tapi kalau untuk skripsi sebaiknya
apa yang akan diukur muncul di judul. Jadi mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya, apakah variabel tunggal ataukah variabel ganda, itu harus muncul di dalam judul sehingga nanti dosennya lihat, oh ini loh variabelnya yang akan diukur, jadi akan kelihatan. Dan kemudian kalau kita lihat, kamu juga harus paham sebelum datang ke pembimbing mana variabel bebas, mana variabel terikat, belajar dulu. Jadi kalau nanti kan ada proses tanya jawab dulu sebelum di ACC. Nanti misalnya variabel bebasnya yang mana? Bingung, diem aja. Variabel terikatnya yang mana? Bingung. Saya juga nggak tahu, Pak. Misalnya belum tahu. Jangan, karena kan teman-teman sudah belajar metodologi penelitian. Pahami itu, mana posisi variabel bebas dan variabel terikatnya. Sehingga ketika dicek, dikonfirmasi, ditanya oleh pembimbing, sejauh mana pemahaman mahasiswa di dalam mengajukan judul itu kamu sudah paham gitu. Jadi bantulah pembimbing untuk segera meng-ACC. Jadi dari teman-teman sendiri memberikan jawaban-jawaban yang meyakinkan pembimbing untuk oh iya berarti mahasiswa ini mengajukan judul memang dia paham ya posisi variabel X yang mana, variabel Y yang mana, apakah variabel tunggal atau variabel ganda. Jadi yang kelima adalah cirinya di dalam judul itu munculkan lokasinya ya. Lokasi penelitiannya di mana? Apakah desanya misalnya apakah desa X ya, XYZ, kecamatan apa, kota apa, kabupaten apa misalnya ya. Kalau di sekolah apa, letaknya di mana, di kecamatan apa atau kabupaten apa. Kan nama sekolah banyak. Jadi jangan hanya nama sekolahnya saja. Atau kalau kelompok tani misalnya, kelompok tani apa, kemudian di desa mana, kecamatan apa, kota apa atau kabupaten apa. Itu semua terletak di dalam judul, itu harus sudah muncul pada saat teman-teman mengajukan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ciri yang keenam, populasi dari penelitian itu sudah muncul ya. Jadi gambaran respondennya sudah muncul, misalnya siswa misalnya ya, apakah petani ya, apakah remaja kota, remaja desa, ataukah apa misalnya guru atau pegawai, itu sudah muncul di judul. Jadi yang akan diukur itu siapa. Jadi siapanya sudah muncul di dalam judul yang diajukan kepada dosen pembimbing. Kemudian yang berikutnya, ketika akan menulis judul, jangan lupa, jangan hanya berpikir, oh ini judul ini bagus, keren. Bukan cuma itu, tapi sesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya nanti di dalam meneliti. Apakah ketersediaan dananya ada, nggak cukup nggak untuk melaksanakan penelitian itu, ya. Kemudian waktunya misalnya, kemudian tenaga yang dibutuhkan berapa banyak untuk meneliti itu. Jadi ukur dulu, jangan sampai meneliti sesuatu yang besar, yang luas, ternyata kemampuannya tidak cukup untuk melaksanakan itu ya. Jadi jangan lupa fasilitas juga dipikirkan ya, ketersediaan dana. Dan yang berikutnya adalah kemampuanmu menyediakan fasilitas pendukung teori ya. Jadi kalau mau mengajukan judul, meskipun belum menulis bab 2-nya, itu sudah punya bayangan teorinya apa. Paling tidak bayangan grand teorinya, teori utamanya, teori besarnya apa. Itu siap-siap nanti kalau misalnya dosennya tanya, kamu juga udah siap ya, supaya nanti kalau tahu teorinya nanti akan paham bagaimana cara mempersiapkan pengukuran datanya, bagaimana indikatornya, bagaimana parameternya. Itu jangan blank ya. Gambaran-gambaran umum tentang grand theory, middle theory itu sudah ada ya. Ketika ditanya oleh dosen pembimbing dalam rangka proses ACC, itu bisa jawab mahasiswanya ya. Jadi untuk sampai di ACC itu biasanya dosen pembimbing akan ada beberapa pertanyaan yang
ingin diketahui oleh dosen tersebut, apakah mahasiswa paham nggak nih judul yang akan diajukan, ngerti nggak cara melaksanakannya. Jadi semakin banyak informasi yang didapatkan dari mahasiswa diberikan kepada dosen pembimbing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan proses ACC, maka semakin cepat prosesnya ya. Jadi kita tidak usah mengeluh, kenapa sih judul saya nggak di ACC kok lama sekali. Lebih baik persiapkan diri dulu sebelum mengajukan judul itu ya. Demikian teman-teman sekalian, semoga teman-teman mahasiswa saya doakan sekali datang membawa judul langsung di ACC ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.